Assalamualaikum. Salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Kali ini kita mendapati kiriman nih lensa Viltrox dari wilayah Serang, Banten untuk ukuran 56 mili f1,4. Nah, ini jamurnya banyak banget nih teman-teman nih, tuh kan. Ini dari depan hingga paling belakang maknyos nih jamur semua. Nanti kita akan eksekusi. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, jadi lensa ini uh, cukup oke banget karena dengan range yang 56 mm ini di atas rata-rata mempunyai f1,4 yang bokehnya wah, ini cukup keren nih teman-teman nih. Jadi ini lama sekali tidak dipakai teman-teman nih. Jadi karena cuaca lagi kurang bersahabat, ntar hujan, ntar panas, jadi kelembapannya itu sehingga untuk optiknya ini uh, jadi banyak jamurnya nih teman-teman nih. Nanti kita akan eksekusi semua nih dari depan hingga paling belakang, bibit-bibit jamurnya semua. Dan untuk teman-teman yang belum kita cleaning nih, nah kita cleaning dulu ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor, wah semangat terus nih untuk teman-teman nih. Teman-teman Nusantara kita bikin tutorial-tutorial terus. Nah, seperti itu teman-teman. Dan juga untuk sahabatku yang ada di Serang, Banten, ini lensanya kita akan eksekusi ya. Jangan kemana-mana, jangan di skip, ikuti terus keseruannya. Check it out. Oke teman-teman Nusantara. Nah, jadi untuk lensa Viltrox ini, nah kita akan bongkar ya. Nah ini teman-teman di sini nih harus lebih hati-hati ya, karena kita harus buka motherboard nih teman-teman nih. Jadi motherboardnya nanti kita akan buka, dan itu banyak ada beberapa fleksibel yang di motherboardnya itu. Nah itu dibukanya juga harus lebih hati-hati nih teman-teman nih, karena banyak kasus ya untuk motherboardnya tuh pencabutan fleksibelnya itu memakai pinset dan ketusuk. Nah itu yang jadi PR teman-teman tuh. Jadi spare part daripada si lensa Viltrox ini tidak semudah yang teman-teman kira. Nah jadi untuk membuka fleksibelnya tuh ya, nah itu harus hati-hati itu teman-teman tuh, karena kalau misalkan robek, nah itu karena spare partnya nggak ada. Nah jadinya nanti kita harus jumper. Nah itu dia, jadi PR-nya salah satunya di situ. Dan yang kedua, untuk pembongkaran ini tidak terlalu sulit. Nah yang sulitnya itu nanti waktu pasangnya itu. Jadi pasangnya itu harus presisi lagi teman-teman. Jadi kalau nggak misalkan presisi, nanti yang dikhawatirkan itu nanti gambarnya jadi misfokus. Nah kalau misalkan misfokus tuh, wah nanti kalibrasi lagi, dan itu cukup merepotkan nih teman-teman nih. Jadi semuanya itu harus diingat-ingat, jangan sampai pemasangannya itu tidak presisi. Karena kalau tidak presisi itu nanti kita akan kebingungan nih, ini di bagian mana yang tidak balance-nya atau tidak presisinya. Nah itu jadi PR banget tuh, nanti bisa 1 minggu bongkar pasang ini lensa, dan tidak kelar-kelar. Sedangkan PR-PR yang lainnya itu sudah siap menunggu di meja operasinya nih teman-teman nih. Dan keunggulan untuk lensa Viltrox ini teman-teman, jadi harganya juga cukup terjangkau.
Nah, dibanding lensa Oriannya ya teman-teman. Yang kedua ini dengan f1,4 ini hasil bokehnya itu sudah cukup monster. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin ingin foto cepat, nah ini solusinya yaitu pakai lensa Viltrox karena udah autofocus semua nih. Jadi diaframanya juga udah oke, autofocus. Fokusnya juga sudah autofocus, jadi tidak terlalu sulit kita untuk membidik objek-objek model maupun benda-benda yang bergerak. Nah, seperti foto orang atau foto yang lainnya itu tidak terlalu sulit karena ini sudah autofocus semua. Nah, jadi di bagian ini teman-teman nih yang agak kesulitan untuk membuka lensa Viltrox 56 1,4 ini karena ini tidak bisa kayak lensa manual. Jadi bongkar itu tidak bisa. Karena apa? Karena lensa ini tuh ada motherboard dan juga banyak fleksibel. Jadi takutnya dikhawatirkan tuh putus. Nah, kalau misalkan itu terjadi, waduh, itu tambah repot lagi teman-teman. Nah, jadi ini lebih ekstra hati-hati dengan lensa-lensa yang AF yang lain-lainnya seperti lensa-lensa mirrorless. Nah, ini juga autofocus mirrorless, maksudnya ini juga harus hati-hati, tidak seperti lensa-lensa manual pada umumnya. Karena lensa-lensa manual pada umumnya itu tidak ada yang namanya motherboard maupun fleksibel. Nah, itu dia. Dan yang pastinya alat-alatnya itu mesti siap nih teman-teman nih. Nah, itu kapasnya mesti siap dan juga water cleaningnya juga yang terbaik. Terus kapasnya juga kapas yang terbaik. Nah, jadi supaya nanti kita bongkar, pasang, cleaning semuanya itu kita mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman Nusantara, ini kita sudah keluarin semua optik-optiknya dari bagian depan dan bagian belakangnya. Jadi bagian tengahnya ini tinggal satu lembar dan ini nggak perlu dibongkar lagi karena bisa dari depan kita cleaning dan juga nanti dari belakang kita bisa cleaning. Nah, jadi untuk optik yang di bagian diafragma ini nggak perlu dikeluarkan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai lensa Viltrox ukuran 56 mili f1,4 ini, nah nanti kalau misalkan mau kita cleaning, kita bantu untuk cleaning, boleh nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita arahkan ke alamatnya, di mana pengirimannya, dan juga untuk biaya jasa cleaningnya nanti kita akan bahas di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang kebetulan ada di Jabodetabek, nah ini dia. Nah, itu nanti teman-teman di area Jabodetabek bisa mampir ke lokasi kita ada di Jakarta Pusat. Oke, nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar, nanti kita arahkan untuk alamatnya. Dan untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, nah nggak usah berkecil hati, nanti bisa kirim-kirim seperti yang satu ini. Nah, kita tangani, ini pengiriman dari Serang, Banten. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati, nanti alamatnya kita akan arahkan di kolom komentar untuk pengiriman barang yang akan nanti kita akan bantu untuk perbaikan lensa, seperti cleaning, terus juga modifikasi, ganti mounting, dan juga error diafragma dan yang lain-lainnya. Nanti kita akan diskusikan pembahasannya di kolom komentar teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk cleaning dan untuk perbaikan itu semua jenis kamera nih teman-teman nih. Jadi dari kamera manual itu ada point shoot, ada ring finder, ada SRL. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang bingung ya SRL dengan DSLR nih. Jadi kalau SRL itu masih menggunakan roll film nih teman-teman nih. Sedangkan DSLR itu sudah menggunakan digital. Jadi sudah memakai memori. Nah, seperti itu. Jadi SRL-nya itu ada
Nikon FM2 dan teman-temannya, dan ada Pentaka 1000, Spotmatic, ada Fujica MPF, ada Yashica FX3 Super 2000 dan yang lain-lainnya. Nah, itu namanya SLR, karena masih menggunakan film. Dan kalau DSLR itu sudah menggunakan memory card. Nah, seperti itu. Dan juga TRL nih teman-teman nih. TRL itu ada twin lens yang dimana kita membiliknya itu dari atas. Dari atas, dan di situ di bagian depannya itu terdapat dua buah lensa. Satu lensa pengambilan gambar dan yang satunya itu lensa fokus. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, nanti yang ingin dipinta kita untuk membantu memperbaiki kamera-kamera manualnya, boleh nanti masuk ke kolom komentar. Dan untuk kamera digitalnya kita hanya menangani Nikon dan Canon saja nih teman-teman nih. Kenapa? Karena untuk mendapatkan spare partnya itu kita masih tidak terlalu sulit. Nah, jadi kalau misalkan di luarnya Nikon dan Canon itu kita tidak menangani karena kesulitan untuk mendapatkan spare part. Nah, jadi daripada ditaruh di tempat kita, mendingan kita nggak terima karena nanti takutnya bertumpuk-tumpuk, saking banyaknya barang yang kiriman-kiriman dari mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, nanti akhirnya terbengkalai. Dan untuk kamera mirrorless dan digicam, itu semua kamera mirrorless dan digicam nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya. Jadi untuk lensa maupun untuk bodinya nanti semuanya bisa dikonfirmasikan, dikondisikan di kolom komentar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebelum pengiriman itu nanti kita akan bahas terlebih dahulu jenis kameranya apa, kerusakannya apa, nanti biar nggak gagal paham. Nah, teman-teman juga banyak yang nanya nih. Nah, kertas yang tadi kita pakai itu yang putih itu apa tuh, teman-teman? Nah, itu banyak yang masuk juga nge-DM ke kita. Nah, jadi itu adalah kertas papir, teman-teman. Nah, sekarang lagi musim-musimnya nih, rokok-rokok linting ya, seperti itu. Nah, kita sudah menggunakan itu di era awal 90, kita sudah menggunakan papir. Tapi dulu papirnya karena sulit didapati, jadi papirnya mahal teman-teman. Tapi sekarang untuk papir-papirnya itu teman-teman bisa dapatin di tempat-tempat tembakau. Nah, jadi stand-stand tembakau itu banyak sekali dan papirnya itu bebas. Papir mau yang murah, yang sedang, yang mahal, itu sebenarnya sama aja teman-teman. Nah, jadi kita menggunakan papir dan itu di akhir cleaning. Kita menggunakan papir itu di akhir cleaning. Nah, jadi setelah kita bersihkan dengan water cleaning dan juga kita pakai pengeringnya. Nah, setelah itu kita baru pakai papir untuk di pembersihan terakhirnya. Karena dengan kertas papir itu kertas yang menurut kita cukup baik ya. Kertas yang cukup baik untuk membersihkan optik-optik. Karena apa? Karena kertasnya nggak berserat teman-teman, beda dengan kertas tulis atau kertas nota. Nah, itu sangat beda sekali. Dan untuk pemakaiannya, untuk kertas papirnya itu jadi paling 2-3 kali pakai itu udah dibuang dan kita ambil lagi yang baru. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengeluarkan satu slop, satu paknya itu paling kita cleaning lensa 3 atau 4 itu udah habis satu slopnya dia. Nah, jadi kita udah menyediakan cukup banyak papir untuk mengcleaning lensa-lensa maupun sensor. Itu cukup baik sekali teman-teman. Dan yang satu lagi nih teman-teman nih, kadang-kadang teman-teman nih ingin belajar bongkar-bongkar atau belajar mengcleaning sendiri, kadang-kadang kebingungan atau kesulitan untuk mendapatkan water cleaning yang terbaik. Nah, kita kebetulan memproduksi sendiri nih teman-teman nih.
untuk water cleaningnya itu ada di 60 ml. Nah, jadi dia ada di satu produk, yaitu dengan neto 60 ml. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki, nanti bisa masuk ke kolom komentar. Nah, itu juga teman-teman banyak tuh dari mana-mana, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi kalau untuk di luar Pulau Jawa, nah itu sebaiknya konfirmasi dengan teman-teman sekitar. Nah, jadi pengirimannya itu nggak satu karena lumayan ongkirnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa kirim 3 atau 4. Jadi ongkirnya lebih murah karena patungan. Nah, nah itu kita produksi sendiri. Nah, sudah sekitar 15 tahun dan itu kita pakai untuk semua jenis lensa dan juga untuk sensor, untuk viewfinder kita pakai semua. Dan teman-teman juga banyak yang sudah memakai produk-produk kita. Produknya yaitu water cleaning. Nah, jadi sebelum kita promosikan ke teman-teman, rekan-rekan kita yang ada di Jakarta, nah karena kita sudah pakai, menurut kita ini adalah cukup oke banget, dan ini kita pakai terus. Nah, seperti itu. Jadi kita kasih ke teman-teman bagaimana penilaiannya. Ternyata oke, banyak yang pakai dan diakui. Nah, cukup baik water cleaningnya, dan itu langsung kita pakai terus sampai sekarang. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di luar kota juga kalau misalkan cleaning terus minta satu untuk dikirim bareng barangnya. Nah, nanti kita akan kemas sebaik mungkin supaya sampai ke lokasi itu tetap keadaan utuh dan kondisi yang cukup baik. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi jangan sembarangan pakai. Kadang-kadang ada juga teman-teman pakai saking keras obat water cleaningnya, dan itu coatingnya tuh ngangkat teman-teman. Nah, itu sangat bahaya sekali. Nah, karena apa? Karena untuk mengganti atau mencari satu buah optik lensa itu tidak semudah yang dikira. Nah, jadi banyak teman-teman juga yang pas dia cleaning ternyata obatnya itu keras. Nah, obatnya keras sehingga coatingnya rusak. Dan juga ada kalau misalkan tidak terlalu keras, malah jamurnya itu kurang bersih. Nah, itu dia. Jadi serba salah ya, kurang keras dia jamurnya nggak bersih, sedangkan kalau dia terlalu keras itu malah kena ke optiknya. Jadi optiknya itu bisa baret, bisa keangkat coatingnya dan lain-lainnya seperti itu. Nah, itu jadi harus hati-hati pembelian water cleaning di tempat-tempat yang lain ya, karena belum pernah diuji coba, dan kita juga bingung ya. Karena apa? Karena dia aja belum uji coba, gimana bisa dipastikan barang ini bagus. Nah, seperti itu. Dan kalau kita setiap hari kita pakai itu mungkin kalau satu botol aqua yang sedang itu ya 1 bulan lah, 1,5 bulan itu udah habis. Kita pakai untuk cleaning terus. Nah, apa juga kita cleaningin ya, sensor ya, optik, nah, terus ya viewfinder. Nah, itu kita cleaning semua. Nah, sesuai yang servisan yang kita dapat nih teman-teman nih. Oke, teman-teman Nusantara, ini bagian belakangnya sudah selesai kita cleaning, dan pemasangan motherboardnya juga sudah selesai kita pasang. Nah, ini tinggal kita berikan baut-bautnya aja untuk di pegangan optik belakangnya. Nanti setelah itu kita tes fungsi daripada si lensa Vitrox ini sebelum kita kirim ke yang punya. Dan biasanya nanti setelah selesai kita cleaning dan autofocusnya juga sudah berfungsi dengan normal lagi, diaframanya juga sudah berfungsi dengan normal lagi, itu kita buatkan video. Nah, video dengan durasi sekitar 1 menit. Nah, durasinya itu 1 menit. Nanti kita akan kirimkan ke yang punyanya, ke WhatsApp yang punya lensa ini, untuk sebagai bukti autentik. Kita
videoin juga optik-optiknya, apa yang sudah di cleaning nih, jadi hasil akhirnya dan juga fungsi daripada si lensa ini. Nah jadi apa namanya, beliau juga tahu ini lensanya jamurnya banyak banget. Nah seperti itu, nanti setelah di cleaning kita videoin optik-optiknya sudah bersih semua dan fungsinya juga sudah normal semua. Nah jadi apa namanya, semuanya itu apa namanya, biar ada apa namanya, jelas lensanya sudah baik, juga sudah normal lagi sebelum kita kirim ke yang punyanya. Oke, ini tinggal kita pasang bagian belakangnya nih, jadi pengaman untuk pin konektor. Nah ini dia sudah oke, depannya juga sudah oke tuh. Wah gila, keren banget. Nah mantul. Nah ini udah siap diajak untuk cari ciwe-ciwe yang semok-semok untuk dijadikan model nih teman-teman nih. Nah tuh lensanya sudah jeling semua ya. Nah mantep dah ini, nanti kita akan tes untuk fungsinya. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini bermanfaat, menambah wawasan dan inspirasi baru. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.